Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan para suster, berjumpa lagi dengan Napi Karunia Tuhan episode ke-55. Masih melanjutkan permenungan tentang Injil Yohanes. Secara khusus pada episode ini kita diajak untuk mengenali siapa sahabat-sahabat Yesus. Pertama-tama, yang menjadikan seseorang sahabat Yesus adalah sabdanya. Pada awal mula adalah firman dan segala macam. Firman itulah sabda, kebenaran yang dihadirkan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Maka sabda menjadi penentu apakah seseorang itu hidup dalam sabda karena itu menjadi sahabat Yesus, atau orang hidup di dalam kebohongan karena itu menjadi roh jahat. Beberapa sahabat Yesus yang akan disampaikan oleh Bapak Kardinal seperti Yohanes Pembaptis dengan segala macam kisah hidupnya, Andreas yang membawa Simon pada Yesus, dan Simon sendiri. Dalam masing-masing relasi persahabatan Yesus dengan pribadi-pribadi ini, kita pun bisa belajar bagaimana Tuhan mendidik kita masing-masing. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih berada pada pokok percakapan yang ketiga. Supaya pembicaraan kita sambung antara yang sudah kita bicarakan pada pekan yang lalu dengan bahan yang baru, saya akan ulangi secara sangat garis besar. Catatan awal. Yang pertama, kita semua sudah lama berbicara bahwa menurut Injil Yohanes, orang beriman itu mesti bertransformasi. Dan transformasi itu menuju kesatuan penuh dengan hidup Yesus. Istilah dalam nama Yesus artinya itu. Sangat jelas kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas dalam hal berdoa. Di dalam Injil Lukas, berdoa itu adalah memohon, yang adalah baik. Sementara di dalam Injil Yohanes, memohon itu diawali dengan dalam nama Yesus. Dan yang paling penting akhirnya adalah kata itu, dalam nama Yesus. Sehingga ketika orang berdoa, menurut Injil Yohanes, mesti terjadi transformasi, pembaharuan hidup, perubahan hidup, semakin lama semakin menyerupai Yesus. Itulah yang kita sebut bertransformasi menuju kepenuhan hidup dalam Yesus. Nah, sekarang dalam tanda kurung, hal seperti itu diharapkan menjadi pola hidup rohani kita. Di dalam latihan rohani Santo Ignatius, hal seperti itu juga dinyatakan. Ketika orang ingin bertumbuh secara rohani menjadi manusia yang utuh, disyaratkan ada keyakinan dasar. Jadi supaya transformasi itu bisa berjalan, harus ada keyakinan dasar. Di dalam latihan rohani Santo Ignatius, keyakinan dasar itu dirumuskan dengan kata-kata kurang lebih seperti ini. Bahwa manusia, kita semua, diciptakan untuk memuliakan, untuk meluhurkan Allah, dan berbakti kepadanya. Itu keyakinan dasar. Kalau tidak ada keyakinan dasar itu, orang tidak bisa mengadakan perjalanan rohani. Nah, keyakinan dasar itu membawa konsekuensi.
Kalau manusia itu diciptakan untuk memuliakan dan meluhurkan Allah serta berbakti kepadanya, konsekuensinya adalah semua yang lain, artinya ciptaan-ciptaan yang lain atau pengalaman-pengalaman yang lain, harus dimengerti hanya dalam rangka itu, tidak sebagai tujuan. Jadi misalnya, yang lain itu apa? Harta benda, kekayaan misalnya, atau jabatan, atau bahkan kesehatan. Itu semua perlu, tetapi harus ditempatkan di dalam tujuan utama manusia diciptakan. Itu konsekuensinya. Nah, kalau itu terjadi, tentu tidak sekali jadi dan tidak langsung 100%, maka pribadi yang bersangkutan, yang yakin bahwa dia diciptakan untuk memuliakan dan meluhurkan Allah serta berbakti kepadanya, memandang semua yang lain sebagai sarana, buahnya adalah pribadi yang lepas bebas. Ini juga proses, jadi tidak akan sampai 100% lepas bebas. Termasuk terhadap kehidupan ini. Lepas bebas karena tujuan hidup kita diciptakan adalah untuk memuliakan dan meluhurkan Tuhan. Nah, di dalam Injil Yohanes, ini kita sudah mulai membicarakan itu, keyakinan dasar seperti itu juga kita temukan. Artinya, kalau kita mau membaca Injil Yohanes dan merenungkannya dalam rangka perjalanan rohani, perjalanan iman, kita mesti mencari keyakinan dasar itu dirumuskan di mana dan isinya apa. Kita akan melanjutkan dengan gagasan ini yang tadi sudah kita bicarakan, yang sekarang kita mau mencari keyakinan dasar untuk dapat bertumbuh sebagai orang beriman, bertransformasi menuju kepenuhan hidup dalam Yesus, itu ada di mana, isinya apa, contohnya siapa. Kita akan maju. Keyakinan dasar itu kita temukan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Dan intinya ada pada ayat 14 mengenai firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sekarang kita akan melihat sabda itu artinya apa, dan bagaimana sabda itu berperan di dalam hidup manusia sebagai manusia beriman. Moga-moga jalan pemikiran kita jelas, memang akhirnya tidak tergantung dari pikiran kita, tetapi nanti bagaimana pikiran-pikiran itu berubah menjadi doa di dalam hidup kita. Yang pertama, pada bab 1 Injil Yohanes ayat 3, peran sabda. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Kalau disampaikan dengan cara yang sederhana, yang dimaksudkan adalah sabda itu menciptakan saya, menciptakan seluruh dunia. Itu konsekuensinya apa? Di dalam membangun sikap iman kita.
Artinya, seluruh realitas, kenyataan dunia ini yang diciptakan oleh sabda, termasuk diri saya yang juga diciptakan oleh sabda, hanya mempunyai makna dalam hubungan dengan sabda itu. Jadi yang memberi makna kepada seluruh dunia ini, yang memberi makna kepada hidup saya, tentu menurut Injil Yohanes adalah Sang Sabda. Tanpa menghubungkan realitas, tanpa menghubungkan hidup saya dengan Sang Sabda, kita tidak akan menemukan makna di dalam hidup kita. Ingat, contoh yang tadi, manusia itu diciptakan untuk memuliakan dan meluhurkan Allah, serta mengabdi kepadanya. Itu yang pertama. Jadi seluruh hidup kita, seluruh dunia ini hanya bermakna kalau dihubungkan dengan Sang Sabda. Yang kedua, berarti kalau saya mengakui bahwa hidup saya itu diciptakan oleh Sang Sabda, saya tergantung pada Sang Sabda itu. Yang tadi itu mempunyai makna, dan yang kedua ini lebih spesifik, hidup saya, dunia ini tergantung pada Sang Sabda itu. Nah, kalau mau melihat salah satu teks, misalnya salah satu teks bahwa dunia ini diciptakan oleh Sang Sabda, bisa dilihat. Jadi ini bukan pendapat baru, tetapi dalam Mazmur pun hal ini sudah kelihatan, sudah sangat jelas. Misalnya Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ayat 9, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jelas sekali, menurut keyakinan ini, manusia, dunia diciptakan oleh Sang Sabda. Itu konsekuensi dari manusia diciptakan oleh Sang Sabda dua tadi, semua hanya mempunyai makna kalau ada hubungan dengan Sabda, dan yang kedua tergantung. Yang berikutnya adalah Sabda itu dalam tradisi kitab suci seringkali disamakan dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Daripada menjelaskan secara konsep, kita lihat saja di mana gagasan itu ditemukan atau kesimpulan itu diambil. Sabda adalah kebijaksanaan Allah. Lalu nanti artinya apa? Dapat dilihat di dalam kitab Amsal bab 8. Kita baca ayat 1, lalu nanti dilanjutkan ayat 27. Ayat 1, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Jadi kata hikmat sama dengan kebijaksanaan. Lalu kita baca ayat 27. Ketika ia itu adalah kebijaksanaan itu, hikmat itu, mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, sekali lagi ini penciptaan, saya baca langsung ayat 30, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya.
Nya itu adalah sang kebijaksanaan itu, dan anak kebijaksanaan itu nanti kesimpulannya di dalam perjanjian baru adalah Yesus Kristus yang menyatakan kebijaksanaan Allah secara sempurna. Nah, konsekuensinya apa? Kalau sabda itu adalah kebijaksanaan Allah. Konsekuensinya, moga-moga dapat ditangkap, kalau kita mengakui bahwa Allah itu maha bijaksana, konsekuensinya adalah keyakinan bahwa Allah ini menguasai dan mengatur sejarah. Menguasai dan mengatur sejarah. Konsekuensinya apa? Yang namanya nasib, predestinasi itu tidak ada. Nasib saya ya seperti ini, tidak bisa diubah. Enggak. Karena kebijaksanaan Allah, Allah yang bijaksana dan menguasai dan mengatur sejarah, itu menurut keyakinan kita juga memberikan kemerdekaan kepada manusia. Jadi nasib yang 100% nasib itu tidak ada. Konsekuensi yang lain adalah setiap peristiwa, setiap pengalaman seperti apapun bentuk dan jenisnya mempunyai makna. Moga-moga jelas. Jadi kita tidak menerima nasib 100%. Ya. Ada sih sedikit-sedikit, tapi mengatakan nasib saya begini jadi tidak bisa berubah lagi. Itu kelihatannya bukan keyakinan iman Kristiani. Setiap peristiwa dan pengalaman ada maknanya. Tentu saja tidak semua pengalaman dan peristiwa itu jelas artinya dengan sendirinya. Tidak dengan sendirinya. Ada pengalaman yang tidak dapat ditangkap pada waktu peristiwa pengalaman itu terjadi. Ada yang membutuhkan waktu untuk menemukan makna dari peristiwa itu. Tetapi prinsipnya adalah setiap peristiwa mesti dicari maknanya. Dicarinya bagaimana? Ya di dalam doa pertama, tapi seringkali doa saja tidak cukup karena kehendak Tuhan yang tersembunyi di dalam setiap peristiwa mesti dicari. Nah, karena kita manusia diberi akal budi oleh Allah, maka kita juga selain doa mesti menggunakan akal budi kita untuk menemukan kehendak Tuhan, makna dari peristiwa itu. Kita pernah membicarakan pengalaman yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul bab 4, ketika umat Allah yang baru lahir mengalami penganiayaan. Penganiayaan bagi mereka bukan nasib, tetapi dicari maknanya. Di dalam doa nanti dibaca lagi, bab 4 Kisah Para Rasul, bab 23 ayat 31. Ketika mereka mengalami penganiayaan, mereka berdoa, dan ketika menangkap maksud, makna dari pengalaman penganiayaan itu, gereja awal tidak minta supaya dibebaskan dari penganiayaan. Enggak. Tapi yang dimohon di dalam doa itu adalah keberanian di dalam mewartakan sabda. Maka ketemu maknanya. Dan ketika mereka memohon keberanian supaya berani mewartakan sabda, sesudah bab 4 itu mereka dengan berani dan riang gembira, kalaupun berhadapan dengan berbagai macam tantangan, mereka mewartakan sabda itu.
Jadi sabda adalah kebijaksanaan Allah dan konsekuensinya setiap peristiwa ada maknanya. Harus kita cari. Yang ketiga, kembali ke Injil Yohanes. Bab 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sabda itu menerangi dan menghidupkan menurut Injil Yohanes bab 1 ayat 4. Ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya misalnya, meskipun dunia ini kelihatannya gelap, kelam, tampaknya kejahatan lebih kuat daripada kebaikan, tampaknya kebohongan lebih disenangi daripada kebenaran. Meskipun keadaannya seperti itu, kalau kita yakin, keyakinan dasar ya, bahwa sabda itu menerangi dan menghidupkan, maka dalam keadaan apapun juga, selalu kita boleh percaya bahwa pada waktunya yang namanya terang dan hidup itu akan berjaya. Terang akan mengalahkan kegelapan, kehidupan akan mengalahkan kematian. Kita bisa berbicara mengenai budaya kehidupan dan budaya kematian. Budaya kehidupan itu ya kasih, solidaritas, bekerja untuk kepentingan bersama, dan sebagainya. Sementara budaya kegelapan, budaya kematian itu adalah dendam, perang, konflik, korupsi, dan sebagainya itu. Kendati yang tampak dan dirasakan itu adalah kegelapan, tetapi kita boleh yakin bahwa sabda itu menerangi dan menghidupkan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ayat 10 sampai 14. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Atau mungkin lebih tepat, tidak mau mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi yang namanya terang dan hidup itu tidak sendirinya begitu saja akan bekerja, harus dipilih. Memilih terang, memilih kehidupan, dan tidak memilih yang lain-lain. Ayat 6 sampai dengan ayat 9, sampai ayat 8, itu melanjutkan gagasan tentang terang. Mungkin baik kalau kita bicarakan itu sisipan. Sebetulnya kalau kita membaca ayat 5 dan langsung dengan ayat 9, itu sambung. Karena ayat 6 sampai dengan ayat 8 itu bicara tentang Yohanes, sisipan. Kita baca ya ayat 6, sisipannya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi peranan Yohanes adalah memberi kesaksian tentang terang. Lah, siapa terang itu? Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Inilah terang yang sesungguhnya, dan terang yang sesungguhnya itu siapa lagi kalau bukan Yesus? Ditegaskan pada ayat 9. Nah, daya yang menerangi dan daya yang menghidupkan itu di dalam bahasa biasa itulah yang disebut Injil. Dalam arti yang seluas-luasnya. Injil yang tidak sama dengan buku, tetapi Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus. Dan pribadi Yesus Kristus itu hadir di antara manusia. Itulah ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia. Jadi terang yang sesungguhnya Yesus tinggal di antara kita. Terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya itu siapa? Nah, itu ayat 14 bagian kedua. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau dibahasakan dengan bahasa saya sendiri, bahasa kita sendiri, bukan bahasa Yohanes yang biasanya tidak mudah dimengerti, itu kira-kira begini. Firman yang tinggal di antara kita, yaitu Yesus, itu menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang semulia-mulianya. Seperti apa kemuliaan Allah itu? Nah, jawabannya penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini kalimat ini berasal dari mana? Kemuliaan itu berarti kasih. Kemuliaan itu berarti kebenaran. Mungkin bagi kita tidak mudah untuk menemukan ayat di balik ayat 14 ini. Tetapi para pendahulu iman kita yang sangat faham mengenai kitab suci khususnya Perjanjian Lama, sudah menunjukkan jalan kepada kita. Allah yang penuh kasih dan kebenaran itu bisa dicari di mana? Yang wajahnya kemuliaan itu. Antara lain, dapat dicari di dalam kitab Keluaran, bab 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Nah, inilah Allah kemuliaan yang menyatakan kasih dan kebenaran. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, serta setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Berhenti saja di situ. Yang lain itu nanti diperbaiki di dalam Perjanjian Baru, pembalasan. Jadi bagaimana? Yesus, Sang Firman yang tinggal di antara kita, itu menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu tidak tampak di dalam gebiar-gebiarnya, tetapi tampak di dalam kasih,
dan di dalam kebenaran. Dan itu semua tampak nyata di dalam diri Yesus. Nanti kemuliaan Allah yang tampak dalam diri Yesus itu akan dinyatakan pelan-pelan sepanjang Injil Yohanes. Moga-moga jalan pikirannya dapat ditangkap. Allah nyata di dalam diri Yesus, kemuliaan Allah nyata di dalam diri Yesus, kemuliaan itu tampak di dalam kasih dan kebenaran. Nah, kalau di dalam diri Yesus tampak kasih dan kebenaran, maka kehidupan dunia, kehidupan manusia yang ingin mengalami kasih dan menjunjung kebenaran, ya mesti mengikuti Yesus itu. Tidak ada jalan yang bisa ditempuh menurut Injil Yohanes selain lewat Yesus sang kasih dan kebenaran itu. Dalam tanda kurung, mengenai kemuliaan. Jadi ayat 14 kan mengatakan, dan kita telah melihat kemuliaannya. Moga-moga nanti tidak memotong pembicaraan kita, saya menempatkannya dalam tanda kurung. Kalau kita bicara tentang kemuliaan, di mana kemuliaan itu tampak? Pasti ingat akan peristiwa Kana. Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11. Saya baca ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Tanda Kana itu adalah yang pertama. Yesus menyatakan kemuliaannya. Kenapa disebut yang pertama? Sangat awal. Jawabannya ada pada ayat 4 bab 2. Ketika ibunya minta lapor kepada anaknya, kepada Yesus, ayat berapa? 3, mereka kekurangan anggur. Dijawab oleh Yesus pada ayat 4, maka mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Moga-moga tidak membingungkan. Kapan saatnya itu tiba? Saatnya tiba pada waktu Yesus tergantung di salib. Saya baca Injil Yohanes bab 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Tadi pada bab 2 dikatakan saatku belum tiba. Meskipun saatnya belum tiba, Yesus menyatakan kemuliaannya. Tetapi yang pertama, bukan puncaknya. Kapan saatnya tiba? Yaitu sesudah bab 13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, lalu mulailah kisah sengsara, dan saat itu tiba ketika Yesus dipaku di kayu salib. Itulah puncak dari kemuliaan. Sulit untuk membayangkan, mestinya puncak kemuliaan itu ketika Yesus diterima dengan megah meriah. Ternyata tidak. Puncak kemuliaan ketika Yesus tampaknya kalah. Di salib itulah kemuliaan Allah menjadi sempurna. Karena salib adalah tempat, menurut bab 13 ayat 1 tadi, Yesus mencurahkan kasih-Nya sampai sehabis-habisnya. Moga-moga
jelas. Jadi, tadi pertanyaannya adalah apakah ada keyakinan dasar yang harus kita pegang supaya kita bisa maju di dalam transformasi menuju hidup dalam Yesus. Sekarang ini kita belum hidup dalam Yesus seutuhnya, tetapi kita maju dengan rahmat Tuhan, dengan kekuatan sabda, yang adalah terang dan yang menghidupkan. Tetapi ini tidak otomatis bekerja, harus kita pilih. Kita mesti menerima terang, kita mesti menerima kehidupan, supaya kemuliaan Allah semakin nyata. Seperti dalam Yesus, kemuliaan nyata mulai dari yang awal ketika belum tiba saatnya sampai akhirnya kemuliaan itu menjadi penuh ketika Yesus disalib. Inilah sekali lagi landasan pokok untuk memaknai hidup kita. Kita tergantung pada Allah, berjalan menuju kepadanya, itu prinsip keyakinan, dan setiap peristiwa dan pengalaman dalam hidup kita mempunyai makna di dalam perjalanan itu. Seringkali makna itu tidak tampak. Tidak jarang makna itu tidak kita tangkap langsung, membutuhkan waktu untuk memahami peristiwa tertentu. Tetapi kita boleh yakin bahwa semua pengalaman, setiap peristiwa dalam hidup kita mempunyai makna dalam ziarah ini. Dan keyakinan inilah yang membuat kita tidak akan pernah putus asa. Tidak jarang karena keadaan yang sangat berat, orang putus asa. Semestinya tidak, tetapi tentu kondisi itu seringkali begitu kompleks, sehingga sungguh tidak mudah untuk sampai kepada keyakinan itu dan menghayati keyakinan itu. Jadi pertanyaan pertama sudah kita jawab, manakah keyakinan dasar yang harus kita pegang? Sekarang pertanyaan berikutnya yang mesti dijawab. Sabda itu mau membawa kita kemana? Jadi ketika kita membiarkan sabda kita, sabda itu mempengaruhi menjadi terang dan kehidupan kita, kita ini berjalan dari mana ke mana? Jawabannya tentu saja tidak hanya satu, banyak. Kita pilih salah satu jawaban. Jadi pertanyaannya, sabda itu membawa kita dari mana ke mana? Dan jawabannya tidak kita cari di tempat lain, jawabannya kita cari di dalam Injil Yohanes juga. Kita lihat Injil Yohanes bab 15 ayat 15. Kita baca baik-baik supaya jawabannya secara prinsip jelas. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jadi, kalau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh sabda, kita dibebaskan. Dibebaskan dari mana? Dari keadaan sebagai hamba. Lalu sesudah dibebaskan, kita dibawa kemana? Kita dibawa pelan-pelan untuk menjadi sahabat Yesus. Ini kata seperti ini hanya terdapat di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil yang lain tidak ada.
Dengan demikian sabda itu sama sebetulnya hanya dengan kata-kata yang berbeda. Kan kemarin tadi kita bicara mengenai transformasi. Kalau kita memakai ayat 15 dari bab 15, perjalanan itu dapat kita sebut sebagai jalan pembebasan. Dari hamba menjadi sahabat. Transformasi sama saja. Nanti bisa direnungkan sendiri-sendiri perjalanan seperti itu bagaimana. Tentu yang harus menjadi pegangan penilaian adalah keyakinan dasar. Keyakinan dasar tadi adalah manusia itu diciptakan untuk memuji dan meluhurkan Allah serta berbakti kepadanya. Nah, di dalam keyakinan dasar seperti ini, apa yang namanya hamba, budak, dan apa yang namanya sahabat. Tadi yang konsekuensinya kan segala sesuatu itu baik bermakna dalam rangka keyakinan dasar itu. Kalau sarana lalu menjadi tujuan, lah itulah kehidupan sebagai hamba. Sarana menjadi tujuan. Tetapi ketika kita dibebaskan dari godaan seperti itu, dan sarana tetaplah semakin sarana, tujuannya semakin tercapai, itulah yang namanya sahabat. Pertanyaannya, adakah contoh-contoh di dalam Injil Yohanes yang menampilkan model sahabat itu seperti apa? Jadi sekarang kita tidak bicara secara konseptual, sahabat adalah, hamba adalah, tidak. Sekarang kita mau melihat contoh pribadi-pribadi di dalam Injil Yohanes yang dapat kita tampilkan di depan kita sebagai sahabat dan dapat menjadi bahan pembelajaran kita. Untuk kita kontemplasikan, untuk kita pelajari, supaya dapat menjadi model bagi kehidupan kita. Kita cari beberapa hal, beberapa tokoh. Nanti dibaca sendiri tokoh itu diceritakan di mana. Yang pertama, Yohanes Pembaptis. Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 36. Sikap dasar Yohanes sebagai sahabat, apapun artinya, arti seluas-luasnya, ada pada ayat 30. Yohanes bab 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu sikap seorang sahabat yang semakin menempatkan Yesus di depan, tidak di belakang. Kita coba lihat kisah yang lebih luas, mulai ayat 22. Sampai akhirnya mencapai puncaknya pada ayat 30. Kita baca, nanti bisa dibaca sendiri lebih teliti dalam suasana doa. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Ini tentu ada soal historis yang mesti dipecahkan, kita tidak usah masuk ke situ. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis. Jadi menurut kisah ini, Yesus membaptis, Yohanes membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ ada banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi ada dua tokoh yang membaptis.
Yesus dan Yohanes. Apa yang terjadi? Ayat 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes. Bukan Yohanes yang bertengkar. Perselisihan. Murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya. Murid-murid Yohanes yang berkata begini, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jadi murid-murid Yohanes Pembaptis lapor kepada gurunya yang namanya Yohanes itu, ini calon-calon baptisnya semua pergi untuk dibaptis Yesus. Persaingan nadanya, tapi ini sekali lagi murid-muridnya. Apa kata Yohanes kepada mereka? Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Dan selanjutnya, ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Lalu berakhir dengan kata-kata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalau kita baca kisah ini dengan kata-kata, dengan pikiran yang sederhana, kira-kira jalan pikirannya bisa begini. Ketika Yohanes Pembaptis itu dilapori oleh murid-muridnya, bahwa calon-calon yang dibaptis itu semuanya pergi kepada orang lain, kepada Yesus, mestinya Yohanes Pembaptis itu marah. Loh, kamu buat apa? Kamu cukup melayani apa enggak? Kamu dan seterusnya. Yohanes Pembaptis tidak mengatakan itu. Dia mengatakan, aku bukan Mesias. Lalu, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dengan kata lain, sahabat Yesus yang disebut sahabat oleh Yesus itu pribadi-pribadi yang seperti ini. Seperti antara lain Yohanes Pembaptis. Yang tidak terprovokasi oleh laporan-laporan negatif tentang kelompoknya misalnya. Tetapi sadar siapa dirinya itu. Eksplisit dikatakan, aku kan sudah bilang sama kamu, aku bukan Mesias. Dia yang harus besar. Orang dengan kata lain mengatakan Yohanes Pembaptis yang rendah hati. Kesimpulannya silahkan menarik sendiri-sendiri sikap Yohanes Pembaptis seperti itu, apakah tercermin di dalam diri kita yang disebut sahabat Yesus. Dengan segala macam kekayaannya, silahkan mencari dan mendalaminya sendiri. Yang kedua, contoh yang lain, siapa sahabat Yesus? Kita baca Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 51. Kisahnya sama tentang Yohanes Pembaptis. Kita baca ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Jadi murid-murid Yohanes rupa-rupanya banyak, 2 orang muridnya berdiri bersama dia. Dan ketika ia itu Yohanes, melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi Yohanes Pembaptis yakin betul akan peranannya, dia bukan Mesias, bukan yang harus menjadi paling utama, dia adalah saksi.
Ketika murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Jadi ini kan kalau zaman sekarang bahasanya Yohanes kehilangan murid. Yang kehilangan murid kan bisa marah. Tetapi tidak ada indikasi seperti itu. Yohanes bukan jenis pribadi yang seperti itu. Karena sadar bahwa fungsinya adalah saksi. Nah, ketika dua murid itu mendengar apa yang dikatakannya mengikuti Yesus, lalu ada pertanyaan, percakapan antara Yesus dan kedua murid itu. Yesus bertanya, ayat 38, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Kata-kata yang sangat bagus, marilah dan kamu akan melihatnya. Coba diperhatikan kata-kata yang dipakai oleh Yohanes. Ia berkata kepada mereka, mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Ini bukan sekedar masalah tinggal di rumah, tetapi kita mesti menghubungkan dengan kata tinggal dalam Yesus. Jadi kata tinggal itu tidak hanya berarti sederhana, menunjukkan di mana dia menginap dan sebagainya, tetapi mempunyai mengajak kita untuk berpikir mengenai tinggal bersama dengan Yesus. Mereka pun datang dan melihat, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Jadi, sahabat Yesus itu siapa? Sahabat Yesus adalah mereka atau Dia yang tinggal di dalam Dia. Sekali lagi, bukan hanya berarti, ya memang dalam secara di permukaan, ini artinya mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus di rumah tertentu, di tempat tertentu. Tetapi pembaca Injil Yohanes diajak untuk berpikir jauh lebih dalam daripada tinggal di rumah tertentu atau tempat tertentu. Tinggal bersama-sama dengan Yesus. Tinggal bersama-sama. Sama dengan berdoa dalam namanya. Mirip-mirip. Maksudnya sama. Mengalami transformasi bersama dengan Yesus. Dan kita semua tahu, ini namanya Andreas. Dan Andreas itu, kemudian ayat 40 ya, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Syukur ada Andreas yang sudah tinggal bersama-sama dengan Yesus. Dan mengalami apa artinya, apa maknanya tinggal bersama-sama dengan Yesus. Ia bertemu dengan Simon, saudaranya, dan memberi kesaksian. Kami telah menemukan Mesias. Dan kemudian Simon Petrus mengikuti Yesus. Untung ada Andreas. Kalau tidak ada Andreas, mungkin kita juga tidak tahu di mana Petrus itu sekarang. Mungkin akan tetap menjadi ketua koperasi perikanan di Danau Galilea sana. Dan Andreas selanjutnya ditampilkan di dalam Injil Yohanes dengan cara yang sangat menarik menurut saya sekurang-kurangnya. Ada dua tempat lain di mana Andreas itu tampil lagi, yaitu bab 6.
kisah mengenai mukjizat pergandaan roti. Kita semua kenal kisahnya. Kita baca mulai ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Apa jawaban Filipus? "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Filipus, syukur ada Andreas. Nah, ini Andreas yang sama. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Coba kalau Andreas tidak tampil ke depan, kalau kita berandai-andai, apakah akan ada mukjizat pergandaan roti? Ya, tidak ada. Andreas yang bersama-sama tinggal bersama Yesus menjadi Andreas yang seperti ini, sahabat Yesus. Satu lagi, lalu nanti kita akhiri, bab 12. Andreas lagi yang tampil, bab 12, ayat 22. Yesus memberitakan kematiannya, ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, nah Filipus lagi, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Yang ditemui Filipus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Rupanya Filipus tidak berani sendirian membawa orang itu kepada Yesus. Dia cari teman. Jadi silahkan membayangkan, tadi kan kita mengatakan titik sampai orang yang digerakkan oleh sabda, oleh terang dan oleh kehidupan, itu dibentuk, dididik agar dapat menjadi sahabat. Salah satu contohnya adalah Yohanes Pembaptis. Salah satu contoh yang lain adalah Andreas. Bukan sesuatu yang sangat hebat-hebat, sangat manusiawi, sangat biasa. Tetapi itu harus dipilih dengan sadar bahwa saya membiarkan hidup saya diterangi oleh sabda. Saya yakin bahwa saya diciptakan untuk memuliakan dan meluhurkan Allah dan mengabdi berbakti kepadanya. Buahnya seperti ini. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda adalah sahabat Yesus? Kita menjadi sahabat Yesus kalau kita hidup di dalam sabda, hidup di dalam firman. Karena itu dalam Injil Yohanes, doa bukan hanya berarti memohon, meminta. Doa berarti identifikasi kita dengan pribadi Yesus. Doa adalah pengalaman mistik. Semakin kita bersatu dengan Yesus, semoga kita tetap menjadi sahabat-sahabat yang baik dan membawa orang lain juga menjadi sahabat Yesus. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberi kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, karena berkat Tuhan turun berlimpah dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.